untuk menarik para penonton untuk mengklik video kita. Ya, caranya gampang teman-teman. Kita tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Parawansa Andika. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, di video gua kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya selaku YouTubers pemula ya. Yang seperti kalian semua, kita sama-sama YouTubers pemula. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang mula-mula saya menjadi YouTuber pemula sampai mendapatkan monetisasi. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan berbagai tips untuk kalian, pengalaman untuk kalian, pengalaman yang pernah saya alami sebagai YouTubers pemula. Ya, makanya teman-teman yang baru mampir jangan skip video ini dan tonton terus dan subscribe, like, komen, dan share. Oke. Di video kali ini saya akan menceritakan tips untuk kalian sesuai dengan pengalaman saya di YouTube ya sebagai YouTubers pemula. Oke, tips menjadi YouTubers, tips menjadi YouTubers pemula yaitu pertama kita harus punya komitmen teman-teman. Ya, kita harus punya komitmen. Kenapa? Karena YouTube itu adalah, menurut saya, YouTube itu adalah tempat untuk berkreativitas, untuk mengembangkan potensi kita di sosial media ini, untuk menghibur para penonton dengan konten-konten yang bermutu, konten-konten yang mendidik, menghibur, dan lain sebagainya. Ya, itu tips yang pertama, kita harus komitmen untuk menjadi YouTubers yang handal, untuk menjadi YouTubers yang sukses ke depannya. Kemudian kedua, gunakanlah nama konten yang bagus. Ya, kita harus menentukan nama konten yang akan kita masukkan di video kita nanti, di konten kita nanti. Janganlah menggunakan nama konten yang terlalu panjang teman-teman. Usahakanlah menggunakan konten yang mudah diingat oleh para penonton, oleh para penonton di YouTube. Ya, itu kita harus menggunakan nama konten yang bagus, kita harus menggunakan nama konten yang mudah diingat oleh para peminat di YouTube ya. Kita harus menggunakan nama-nama itu, nama yang bagus, nama yang unik, mudah diingat oleh penonton ya. Kemudian setelah kita menentukan nama, kita harus menentukan konten apa yang bagus kita buat. Kita harus menentukan konten apa yang bagus kita buat. Ya, video-video apa yang bagus kita buat untuk menarik perhatian penonton, menarik perhatian viewers. Ya, kita harus menggunakan konten yang bagus, yang mendidik, yang lucu, dan tidak mengandung kekerasan atau pornografi yang tentunya itu. Karena itu sangat merugikan dan sangat melanggar peraturan YouTube. Ya, peraturan pihak YouTube. Ya, menjadi YouTuber pemula itu kita tidak serta-merta dengan komitmen menggunakan nama konten yang bagus. Kemudian yang ketiga, konten-konten yang harus kita upload di channel kita ya. Yang keempat itu kita harus menggunakan alat-alat ya. Jadi teman-teman yang belum punya kamera, yang belum punya peralatan yang memadai, gunakan saja yang ada seperti HP. Seperti saya juga masih menggunakan HP teman-teman, dan sampai akhirnya saya dimonetisasi oleh YouTube, saya masih menggunakan HP sampai sekarang ini, sampai video yang saya buat ini, ya untuk teman-teman ini, saya masih menggunakan HP ya, HP seadanya. Ini
eh, ini di studio kecil-kecilan seperti ini yang ada di belakang saya masih menggunakan HP ini. Ya, saya masih menggunakan HP. Jadi teman-teman jangan merasa teman-teman tidak bisa berkarya di YouTube karena tidak mempunyai peralatan yang lengkap seperti kamera, seperti apa ya, mikrofon. Ya, janganlah berbilang gitu karena suatu saat nanti kita akan mendapatkan semua itu dengan kerja keras yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama YouTube. Yang harusnya kita lakukan itu komitmen, kerja keras, dan berusaha, dan berdoa juga teman-teman yang perlu. Oke, jadi teman-teman jangan minder untuk menggunakan kamera, untuk menggunakan HP, maksud saya HP yang Anda punya, gunakan saja. Karena YouTuber pemula, saya yakin semua YouTuber pemula itu hanya menggunakan HP doang ya. HP yang seadanya, HP yang ada lah ya, yang jelasnya bisa merekam gambar, bisa mengambil suara dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah punya HP teman-teman, kita seharusnya menentukan aplikasi apa yang bagus kita gunakan untuk mengedit video kita supaya penonton bisa tertarik untuk mengklik video kita dengan aplikasi tersebut ya. Kita harus menggunakan aplikasi. Kalau saya sih sebenarnya cuma menggunakan aplikasi yang namanya InShot ya, InShot. Kemudian saya gunakan Peacelight dan KineMaster. Saya jarang menggunakannya karena saya belum paham ya, terus terang saya belum paham dengan KineMaster. Kemudian saya gunakan Filmora Go ya, Filmora Go. Saya juga gunakan Filmora Go teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan aplikasi yang saya katakan tadi dengan harus pintar menggunakannya. Lihatlah tutorial-tutorial banyak di YouTube itu teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan aplikasi, kita tentukan bagaimanakah cara kita untuk menarik para penonton untuk mengklik video kita ya. Caranya gampang teman-teman. Kita tinggal menggunakan thumbnail dalam video kita dengan bahasa-bahasa atau kata-kata dalam thumbnail kita yang menarik ya, yang menarik sehingga para penonton itu tergugah untuk mengklik video kita sehingga dia bisa menontonnya. Alhamdulillah ya kalau dia sudah menonton, meskipun itu cuma 1 menit 2 menit, alhamdulillah. Yang jelasnya video kita sudah ada yang nontonnya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata dalam thumbnail seperti YouTubers yang sudah booming, sudah jago ya, harus begitu. Kita harus menggunakan thumbnail yang bagus teman-teman ya. Thumbnailnya itu yang lebih keren lah, tapi kita harus lebih bermain di situ di thumbnail ya. Kita harus bermain di thumbnail karena thumbnail itu adalah yang pertama dilihat oleh penonton ya. Kemudian thumbnail, kemudian kata-kata. Dalam video kita, dalam konten video kita harus menggunakan kata-kata yang mendidik teman-teman ya, yang mendidik para penonton kita sehingga penonton kita betah menonton video kita dan tidak melanggar peraturan YouTube ya. Yang pastinya tidak melanggar peraturan YouTube. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang mendidik dan sopan lah tentunya teman-teman. Kita harus menggunakan kata mendidik dan sopan sehingga video kita tidak mendapatkan pelanggaran atau yang lain sebagainya lah yang dilarang oleh YouTube. Dan kemudian tips yang selanjutnya yaitu buatlah video yang tidak merugikan diri sendiri. Seperti kan kemarin itu ada konten-konten yang prank sampah, itu merugikan diri kita dan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Konten kita ditonton, dibagikan, di-share oleh teman-teman, ya menghibur sih, tapi cara menghiburnya itu salah, saya katakannya salah. Karena kenapa? Orang yang kita prank itu rugi, kita juga rugi. Kenapa? Karena kita berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kenapa? Itu penipuan namanya, karena pranknya kan prank sampah kan. Kemarin itu prank dikasih daging kalau tidak salah itu dikasih daging baru isinya sampah semua ya, kayak itu.
Kemarin-kemarin sebelum sampah ada yang prank yang begitu-begitu lah, itu tren, tapi itu menurut saya tidak bagus teman-teman, harus dihilangkan itu konten-konten yang begitu, karena konten-konten yang begitu cuman bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Itu tidak tidak bagus ya, tidak bagus untuk kita apa namanya, ikuti. Jangan buatlah konten yang ori sesuai dengan peraturan YouTube, harus yang menghibur, mendidik dan lain sebagainya ya. Kemudian kita harus mengupload video secara terus-menerus. Kenapa? Karena video itu kita tidak tahu yang mana yang akan booming, ya, yang mana yang akan meledak di channel kita, yang mana yang akan ditonton oleh banyak orang. Jadi kita harus mengupload video terus-menerus. Jangan ada bilang 1 minggu 1 kali ngupload video. Oh, itu tidak bisa itu, karena kita tidak tahu YouTube penonton YouTube luas ya, bahkan YouTube ini mendunia, bahkan dimanapun, di negara manapun ya, semuanya nonton YouTube ya. Jadi kita harus tidak tahu, kita harus mengupload video, dan kita tidak tahu teman-teman video apakah, video yang manakah yang akan meledak di pasaran. Kayak seperti kemarin video saya ada yang meledak satu, alhamdulillah. Jadi itu ya, jadi penambah jam tayang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi ibaratkan kita jualan di pasaran, kita buat banyak produk-produk yang kita tawarkan, pasti ada salah satunya yang akan diburu oleh pelanggan kita, pembeli kita. Nah, jadi begitu, uploadlah video secara terus-menerus teman-teman. Jangan pernah bosan, dan gunakan gunakan pemikiran-pemikiran, ide-ide cemerlang untuk mengembangkan channel kita agar mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, karena semua itu akan masuk sendirinya jika video kita menarik ya, menarik penonton, menarik perhatian penonton YouTube ya. Oke teman-teman, mungkin tips sampai di sini, tips yang akan saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di cerita-cerita di video-video selanjutnya yang akan datang. Oke, saya Parwan Sandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.